Bapak. Apa kabar Pak Setnov? Boleh masuk Bapak? Boleh ya? Lagi apa Bapak? Biasa kita baca-baca Al-Quran. Oh, sehat-sehat Pak Setnov? Sehat. Tambah langsing saya lihat. Ya habis kita berdoa terus. Pagi jam 3 bangun, doa sampai subuh. Itu terus sampai olahraga. Tetap ceria saya lihat Pak Setnov. Ya kita kan ikhlas aja. Udah ikhlas ya? Ikhlas. Ah. Berdoa itu terus deh. Nggak jangan gitu ketemunya. Iya saya nengokin Pak Setnov memang deh. Beberapa kali kan soalnya waktu masih di luar mau ketemu Pak Setnov susah. Ya kan. Jadi sekarang takut dari Pak Setnov sejak awal masuk di sini kamarnya nggak pernah pindah-pindah. Enggak lah. Kan pertama masuk kan Bapak 3 bulan udah ada ya Pak? Ada. 3 bulan ya. Iya. Langsung Pertama di keong dulu lah. kan pengenalan. Pengenalan 3-4 hari. Betul berat. Ya ini kita sebutin udah. Terus sekarang kesini. Ya. Oh, ini. Inilah semuanya. Keadaan. Ini kamar Bapak ya. Ini Bapak bawa apa udah ada nih? Ini memang dari dulu udah ada gini. Dari dulu udah ada. Tinggalin ya, kita tinggal terusin aja udah. Bapak baca apa Pak? Itu Al-Quran. Kosakata Al-Quran. Baca Al-Quran terus inilah ntar jam 9, jam 10 ya tidur. Untuk nyiapin pagi. Saya ngintip kamar mandi boleh Pak? Waduh, janganlah. Oh. Tapi nggak malam gitu. Ngintip juga saya Pak. Ya. Kalau yang lain udah ditutup rapat Pak kamar mandinya. Terus ada yang rice cooker. Oh Bapak ada dispenser ini. Ya ini kalau saya harus ini kan, saya kan ada diabetes, terus harus pakai ini. Jadi harus ini lah air. Boleh saya duduk ya Pak? Boleh. Yang kalapas tiba-tiba ditangkap KPK, Pak Setnov tahu sempat dengar nggak? Saya sih terus terang itu agak kaget ya. Padahal tuh kalapas tuh baik gitu. Habis kita kadang-kadang komunikasi gitu ya. Ya namanya juga kalapas sih, kita harus komunikasi ya. Tapi cukup kaget keadaannya itu. Emang kan si Fahmi kan di situ seberang saya tuh. Jadi pernah nengok ke kamarnya nggak Pak Setnov? ya kadang-kadang kita sesama ini kita kalau bosen ya kita ke situ gitu ngobrol gitu. Kan kamarnya memang mewah sekali tuh Pak. Ya kita susah gitu, kita udah ikut aja lah. Sejak itu dikasih dapat gini ya udah kita terusin aja ya. Pak Setnov nggak pernah nanya kok dia bagus banget dapat ada TV segala, ada AC, nggak pernah nanya-nanya. Ya kadang-kadang lihat gitu ya, tapi ya begitulah. Kan saya lagi ikhlas betul, nggak mau macam-macam lah, ikutin aja bahannya, lagi roti gitu, Jangan Bapak. masih atau enggak supermi. Yang 200 sampai 500 juta untuk fasilitas, Bapak dengar juga? Ya saya sih dengar juga gitu ya, tapi ya udahlah itu urusannya orang-orang gitu ya. Kadang-kadang yang penting kita nggak ganggu saya lah gitu, yang penting saya harus benar gitu. Tapi kan yang saya dengar malah bukan Fahmi. Kalau Fahmi nggak pernah gitu bicara-bicara soal itu ya. Yang Bapak setia dengar siapa? Yang saya dengar waktu itu siapa ya, si Andre apa gitu loh. Andre siapa? Andre itu tampingnya. Oh ya, yang juga ditangkap kemarin. Iya. Jadi kalau apa mesti atau yang melalui Andre. Tahu saya sih nggak pernah. Mungkin dengan saya sih baik aja ya mereka ya. Mungkin ada baik kali orang sama saya di sini sama saya. Pak Setnov juga nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah ada yang nawarin. Pernah ada yang nawarin nggak? Kalau mau dapat fasilitas lebih bisa bayar segini? Ya saya sih apa ya, mungkin karena saya nggak apa ya sering ngobrol lain aja kalau udah soal masalah itu kan saya suka nggak mau ikut campur gitu ya. Udah rasanya itu dengan adanya sekarang ini
apa ya, kalau saya denger itu sudah mendingan nggak mau dengerin deh, lebih aman lah gitu. Tapi memang pembicaraan itu ada ya. Ya selentingan-selentingan gitu ada gitu ya. Ya, tapi jelas itu ya saya. Soal IKTP gimana nih Pak? Aduh, iktp ini kan udah, saya sih ikhlas ya, siapapun yang nyolong ya udah, pokoknya saya semua saya ya ini semua sudah terjadi ya. Mudah-mudahan saya bisa mengungkap lebih jauh ya, dan itu saya udah utarakan, dan sekarang juga saya sudah sampaikan juga beberapa pertemuan-pertemuan yang saya mulai ingat kembali gitu. Yang belum diungkap ya saya sampaikan pertemuan-pertemuan itu, karena kan kita lupa ya Pak, kalau dulu kan hampir semua orang pengen ketemu, kita nggak nyangka kan orang ketemu, kita nggak pernah tidak lanjuti, dan orang ketemu pakai nama-nama kita. Ada yang nama kita akhirnya udah, kalau kita sering nolong ya ini mungkin yang rasain kalau sering nolong ya begitu. Oh jadi Pak Setnov kalau ketika diperiksa KPK sempat mengungkap lagi info-info baru? Ya, saya kemarin di sidang pun saya sudah sampaikan ya, ada pertemuan-pertemuan baru yang saya sudah sampaikan juga. Nama-namanya siapa Pak? Ya ada beberapa gitu ya, selain Pak Darmawan juga ada Ibu Dia ya, terus kita pertemuan juga Pak Irman, Ibu Dia waktu ke rumah saya gitu ya. Yang anggota DPR yang lain Pak? Ada, sudah kita sampaikan. Bapak mau sebut sekarang? Waduh. Katanya Tapi Bapak punya itu- buku hitam yang ada nama-namanya list itu? Ya udah, kita udah sampaikan. Saya juga baru ingat waktu di lantai 12 tepatnya Pak Ade Komarudin, rupanya baru ingat kalau si siapa ya, Pak Nasarudin, setelah kita ketemu Nasarudin di sini sering ngobrol, baru ingat Pak Nup, bukannya kita pernah ketemu di tempatnya Ade itu kan ada semua itu, ada Melkias Mekeng, ada Oli Dodok Kambe, ada si ya orang-orang pimpinan banggar kan ada semua di situ. Oh, iya ya, baru ingat. Nah, baru kita tulis ya, yang lain adalah pokoknya lain. Apa Pak yang waktu itu yang diingat ketika pertemuan dengan Oli dan Mekeng? Ya, ya mereka ada suatu transaksi, saya ingat sekali itu transaksi yang mana Nasar ada di situ, baru diingetin. Terus Nasar juga udah selesai itu ke ruangan saya, baru ingat. Nanti tanya aja Nasar kan ada itu. Ya. Coba yang diingat biar dia yang nambahin deh. Berapa Pak jumlah transaksinya? Wah, kalau nggak salah berapa ya? Ada 500.000. Ingat nanti deh, nanti salah saya. Rata-rata 500 untuk siapa tuh Pak 500.000? Ya untuk pimpinan gitu. Tapi coba nanti dicek itu. Nasar selnya yang di itu ya Pak? Ada di kita kadang-kadang sering ngobrol. Iya ya, di situ sebetulnya. Nanti saya Iya. juga mau mampir. Mau Hampir ngobrol-ngobrol. lah kita nih. Oh dulu galaknya main ini soalnya. Bukan galak. Kalau nanya bagus terus itu. Gitu ya Pak, terima kasih. Tapi bolak-balik waktu itu mau ngundang Pak Setia Novanto nggak mau Ya, datang. habis gimana? Bapak lagi lari-lari sih. Lalu, Sekarang nggak bisa lari sini, makanya saya makanya samperin. Saya kaget juga. Iya. Tapi mana saya lihat bagus terus tuh di TV. Selalu saya lihat. Nonton ya Pak? Jadi kalau Nonton. nonton TV di luar Pak? Di luar lah, kita ke bawah. Kalau pas Mbak masih kita setel. Wes, jadi masih dipantau terus ya sama Pak Setia Novanto. Oke kalau gitu. Makan apa Pak? Ini kalau kita malam ya begini nih Mbak, nggak habis gimana kalau nggak beli ya, kalau udah nggak bisa masak kan nih. Oh ini beli di mana Pak? Ini di bawah ini ada Oh yang jual nasi goreng aja nih Mbak, nasi goreng. enak nih Mbak nih, kita gini-gini aja udah. Berapa Pak harganya satu bungkus gini? Ini 20.000. 20.000. Iya. Jadi kalau malam Bapak selalu beli? Ya kalau udah ini kadang-kadang bikin super mie, udah ini udah susah juga. Biasanya makanan dari lapasnya apa Pak kalau malam gini? Ada sih dari lapas itu ya, tapi kan saya ini kan saya agak ini jaga betul pada. Kurang enak Pak? Enggak, jaga kalau saya makan itu saya batasi gitu. Saya kayak gini itu nggak makan banyak. Ini ada isi lah gitu. Biskuit. Oke Pak. Nah, ini kalau ini kan saya suka lapar gitu, biskuit. Malam-malam.
Iya. Ya, kenapa ada Iya. harus kita syukurin deh semua. Saya kaget juga ini. Iya, Tetap Pak. kirain petugas tadi. Pak Nazar. Assalamualaikum. Mohon izin Pak. Mohon maaf ganggu Pak saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak Nazarudin? Iya, sehat-sehat. Boleh masuk ke dalam? Terima kasih. Habis sholat nih, Bang? Iya, Habis sholat ya. bilang karena bisa lekas pulang kan. Ah, tinggal berapa tahun jadi? Kalau SKPB-nya turun sih ya tahun ini pulang akhir tahun. Akhir tahun pulang? Kalau SKPB-nya turun Hmm. kan udah memang sesuai PP 99 kan dapat JC. Hmm. Mudah-mudahan lah juga. Ya, ya. Ini jadi di sel ini dari kapan, Bang? Saya ingat waktu itu saya sempat kesini juga waktu awal-awal sama Wamen Denny Indrayana, belum di sel ini tuh. Selnya masih yang di sana. Waktu sama Pak Denny Indrayana sel transit. Oh iya, waktu itu karena baru masuk ya. Ini Ya. kan udah mau pulang ya, udahlah ada lagi. Ini jadi udah berapa lama di sel ini? Udah 4 tahun di sini. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ini kamar mandinya ya, Bang? Iya, ya, depan lah. Mhm. Bang Nazar dengar yang Kalapas itu apa reaksinya? Ya Pak Kalapasnya sih orangnya baik ya, tapi ya mungkin ya apa komentar apa Itu praktek yang biasa ya? gak lah menurut saya kan ya mungkin ya gimana lah bilang Hah? ya, saya masih harap ideal 200 sampai 500 juta katanya untuk fasilitas itu. ya gimana sih saya nggak bisa komentar lah ya Tapi memang tahu soal itu. Rahasia umum itu. ya gimana lah bilang ya kalau saya sih yang penting karena udah mau pulang ya jadi ya jalanin ya yang penting bagaimana bisa cepat pulang kumpul keluarga ya kalau lagi proses hukum bantu KPK seperti itu Bang Nazar, terima kasih. ya makasih. Pak Yasona, tadi kita lihat sel Setia Novanto dan Nazarudin. Saya mau tanya, penentuan kamar itu sesungguhnya oleh siapa ya Pak Yasona? Kalapas lah. Kalapas yang Mereka yang menentukan. menentukan nanti dengan jajarannya, di mana yang kosong, mana yang tidak kosong, ya mereka menentukan. Jadi Berdasarkan sepenuh- apa? Jadi hanya ketersediaan saja? Ketersediaan. Tidak ada Ketersediaan. pertimbangan-pertimbangan lain? Enggak, seharusnya tidak. Oke. Anda yakin Pak itu sel betul dihuni oleh Setia Novanto dan Nazarudin? Saya no comment. Kalau Bapak no komen, kalau saya saja yang komen Pak. Boleh. Ada beberapa hal yang membuat kami curiga itu sesungguhnya bukanlah sel Setia Novanto dan Nazarudin Pak. Naswa yang langsung, saya nggak lihat. Kita akan lihat beberapa kejanggalan dan nanti saya minta komentar Anda Pak Yasona. Jadi kita lihat dulu yang ini. Baik, kalau tadi dilihat kalau tadi dilihat Pak itu list daftar nama penghuni lapas, stiker Setia Novanto tampak masih baru dan beda sendiri Pak. Dan kalau kita lihat isi sel Setia Novanto dari mulai barang-barang pribadi, baju, perlengkapan mandi, makanan, rasanya tidak sesuai dengan profil Setia Novanto. Mencurigakan, memang kalau dari situ, mencurigakan. Tapi kan harus, satu memang melengkapkan nama yang ada di situ, seharusnya itu tetap permanen, karena beliau sudah lama di situ. Salah satunya yang mencurigakan parfumnya parfum perempuan Pak. Kita
Kalau parfum barangkali ada preferensi ya. Begitu ya, sama dengan parfum saya akan sebutkan mereknya kalau begitu, Victoria's Secret Body Mist Pure Seduction. mungkin kalau istrinya datang ya disuruh pakai parfum itu biar wangi apa sama rasanya gitu. Begitu ya Pak, tidak terlihat juga ada tumpukan baju layaknya sel yang dihuni hampir 3 bulan. Ya. Jadi Anda sekarang Pantas. ragu bahwa itu sel sesungguhnya Ya. bukan sel asli Setia Novanto. Kalau kita lihat kepribadian beliau, gaya, style mencurigakan tentu. Mencurigakan. Tim Mata Najwa juga curiga karenanya kami menggali lebih jauh, Pak Yasona, dan kami mendapatkan informasi dari orang dalam Sukamiskin. Bukan hanya 1 orang, tapi 2 orang yang mengatakan ya itu bukan sel asli Setia Novanto. Sel asli Setia Novanto ada di nomor 3 Blok Timur. Blok 3 nomor, kita akan lihat lagi list daftar itu. Boleh kita tunjukkan list daftar untuk mengecek siapa sesungguhnya? Kita akan lihat. Ya, Blok Timur atas, nanti kita lihat ke atas lagi. Itu kosong Pak. Jadi sel nomor 1 itu sel Bung Karno. Sel nomor 2 dan 3 kalau kita lihat nanti ke atas itu sel tidak ada namanya. Informasi yang saya dapat 2 sel itu sudah dibongkar menjadi 1 sel yang besar Pak. 2 sel jadi 1 dan disebutkan itu dihuni oleh Pak Setia Novanto yang mungkin saja malam ini sedang menyaksikan Mata Najwa. Informasi yang kami terima juga Pak, seringkali mobil datang membawa perlengkapan barang-barang untuk mengisi sel itu. Ya itu makanya persoalan yang kita hadapi dengan kalapasnya tentunya. Jadi saya kira itu sudah, kemarin Najwa di situ kita berikan kesempatan eksklusi. Kalau saya mau menutup-nutupi saya tidak akan izinkan Najwa masuk ke dalam. Pastilah itu. Tapi kita mau open, ya, kita terbuka. Nanti barangkali ditanya sama sahabat saya. Mencurigakan sudah pasti mencurigakan. Dan itu saya di beberapa media saya katakan ini merupakan tamparan seluruh ruangan dari sejak hari Minggu sampai sekarang terus dibenahi dan diangkat semua fasilitas yang ada di sana. Dan tidak mungkin terjadi lagi yang seperti itu. Jadi 1 orang 1 sel, tidak ada kamar kerja, itu akan sudah diterapkan. Makanya malam ini kita mencari seseorang yang punya kemampuan dan integritas. Malam ini saya harus rapat untuk mencari siapa Kakanwil untuk Jawa Barat, siapa Kadifpas, siapa yang paling penting siapa Kalapas untuk Sukamiskin. Dari antara orang-orang yang ada 5 orang dicalonkan diserahkan kepada saya untuk kita assess malam ini habis dari sini karena supaya peristiwa-peristiwa seperti itu tidak terulang kembali. Okay. Tentunya orang yang juga tidak sadis ya karena di situ banyak orang tua orang ini tetapi orang yang tegas konsisten melaksanakan protap. Kalau protap saja dilakukan semuanya tidak akan terjadi. Baik, Anda mengatakan terbuka, komit untuk membereskan. Ya. Saya masih ingin tanya soal sel Pak Setia Novanto, Pak. Apakah tim lapas akan mengecek informasi yang tadi didapatkan dari Mata Najwa? Saya telepon Nana, saya kan terus terang saja. Bagaimana ditemui di sana? Ketemu sama Setia Novanto. Bagaimana? Kan saya tanya. Bagaimana? Nampaknya bukan sel dia. Ini tanya Nana kalau saya bohong, dia bilang begitu. Betul. Ketika saya langsung sampaikan ke Pak Yasona, saya curiga itu bukan sel Pak Setia Novanto, dan kemudian kami menelusuri lagi dan itu informasi yang kami dapatkan. Saya sudah minta perintahkan untuk di-recheck. Di-recheck? Iya. Sekalian cek sel Nazarudin ya Pak, karena informasi yang kami dapat itu juga bukan selnya. Ya. Sel aslinya adalah sel yang waktu itu dihuni oleh mantan gubernur Bengkulu, Agus Rina Jamudin. Sidak saya 5 tahun yang lalu, sidak Wamenhumkam, Denny Indrayana yang saya ikut 5 tahun lalu juga sempat sidak ke sel itu, dan itu memang selnya 2 kali lebih besar dan mewah. Baik. Bapak kalau mau cek setelah break, nanti disampaikan ke pemirsa juga mungkin kita bisa dengar ya Pak ya. Setelah pariwara kami akan kembali, tetap di Mata Najwa.